hal yang menarik yang dibawa oleh Antarsuka ya, kalau Antarsuka salam kenal. Dengan ini udah boleh di-spill berarti lagunya judulnya apa gitu di sini? Nggak apa-apa ya. Barusan dengerin lagunya yang judulnya Kejeron, bener ya Kejeron ya. Yang menarik di sini dari lagu ini sebenarnya bisa diinterpretasikan oleh banyak orang menjadi sesuatu hal yang universal mungkin. Rasa cinta yang universal terhadap apapun itu. Kalau aku ya, ini dari secara aku pribadi. Dari mendengarkan lagu ini ada hal-hal yang cukup kompleks yang muncul. Banyak cerita-cerita masa lalu yang akhirnya ke-trigger ya. Ke-trigger itu akhirnya muncul, teringat kembali, terpantik kembali. Aku ingat lagi. Justru ada hal yang cukup unik di sini adalah tentang bagaimana rasa melekatku terhadap sebuah mainan pada saat itu. Toys ya. Di masa kecilku aku punya cukup banyak mainan pada saat itu. Ini yang cerita pertama dulu ya, sebelum akhirnya nanti kita masuk ke cerita lainnya juga yang ke-trigger sama mungkin ada hubungannya juga. Aku punya cukup banyak mainan pada saat itu dan ya walaupun nggak beli sendiri tapi hasil dari nabung duit jajan lah pada saat itu. Dibelikan oleh orang tua juga ada. Tapi naasnya mainan-mainan ini hilang perlahan satu persatu. Justru bukan karena keteledoranku, tapi karena suatu hal yang terjadi di keluarga gitu. Ya mungkin banyak orang tahu bahwa orang tuaku pisah. Dan di masa-masa itu, di mana aku waktu itu masih berumur sekitar 14-15 tahun, 13 SMP pokoknya, usia SMP. Dan aku masih main-mainan, ya maksudnya masih action figure dan segala macamnya. Yang dimana anak usia seusiaku pada saat itu udah mulai gaul, mulai pacaran, mulai mengenal dunia beranjak dewasa, dan aku belum pada saat itu masih berkutat dengan hal-hal seperti itu. Yang aku juga sebenarnya nggak tahu secara dalam pada saat itu bahwa orang tuaku sedang proses pisah. Suatu hari aku pulang dari sekolah, aku melihat ibuku di depan rumah itu lagi ngobong uwuh. Nah, kalau kata orang Jawa tuh ngobong uwuh, bakar-bakar dan segala macamnya. Aku dengan santainya, oh ngapain nih ibuku, mungkin beres-beres gitu kan. Ketika aku masuk rumah, aku berganti pakaian, cuci muka dan segala macamnya. Aku masuk ke kamar, melihat ada sesuatu hal yang berubah dari kondisi kamarku pada saat itu, di mana tumpukan mainanku ada yang janggal. Kemana tumpukan-tumpukan mainan ini? Yang dimana aku punya cukup kemelekatan ya dengan mainan itu. Kalau teman-teman tahu Kabutaku pada saat itu, Kabutaku robot yang paling hebat, itu aku mengkoleksi itu satu persatu. Ya aku mengumpulkan dari uang jajanku yang waktu pada saat itu cuma 2.000, 1.000 gitu kan. Aku kumpulkan. Pada saat itu mainan juga memang tidak terlalu mahal ya, masih murah-murah, nggak kayak yang sekarang yang udah juta-jutaan gitu. Terus aku koleksi figur Kabutaku, terus Power Ranger, ya yang nggak yang bagus-bagus, yang biasa-biasa aja. Tapi aku punya cukup kemelekatan dengan mainan-mainanku itu tersebut. Ternyata mainan-mainan itu dikumpulkan oleh ibuku dan ternyata dibakar di depan itu tadi. Di depan rumah, bahkan di depan rumah gitu. Dan aku tidak menyadari itu sampai akhirnya aku tanya, "Ma, mainan-mainanku kemana?" gitu. Ternyata aku temui ada di uwuh itu, ada yang sudah terparuh terbakar. Ada yang udah diambilin sama anak-anak kecil. Makanya kenapa ketika ibuku membakar mainan-mainan itu,
Kok banyak anak kecil yang berkerumun? Ketika aku bermain ke tempat tetangga juga, aku melihat ternyata adik dari temanku memungut itu. Nah, disitulah aku, ini kayak film Toy Story itu loh, kayak mungkin itu terlihat remeh ya buat teman-teman gitu. Ini sebuah mainan gitu. Jadi bahkan ketika nonton Toy Story itu aku paham bagaimana rasanya Andy akhirnya mengikhlaskan mainannya atau melepaskan mainannya untuk tumbuh, untuk dewasa, dan akhirnya dia memasrahkan mainan itu kepada sosok yang baru gitu. Dimana dia bawa Andy itu masih Andy ya. Andy itu masih sangat cinta, masih sangat menyayangi figur Buzz, masih sangat menyayangi figur Woody dan segala macamnya. Dan dia memasrahkan itu semua ke si pemilik baru, dan bahkan dia kaget ketika semuanya ada di situ. Yang tadinya dia ingin bawa Buzz kan gitu. Di lagu ini men-trigger cerita itu, di mana ketika kamu punya kemelekatan kepada sosok seseorang, sesuatu apapun itu gitu. Dan ada harus terpisah. Harus terpisah karena suatu hal yang tidak kamu duga. Perasaannya campur aduk, kayak kaget, sakit hati jelas gitu. Apalagi yang membuang itu ibumu sendiri gitu. Sosok yang juga kamu cintai. Dan ternyata itu dia lakukan gitu. Proses pembakar mainan itu dia lakukan juga mungkin dari rasa sakit hatinya dia juga kejeron mencintai seseorang. Dan harus berpisah pada saat itu juga. Bukan saat itu juga, tapi harus berpisah karena suatu keadaan. Kalau pertanyaannya, bisakah kamu benar-benar lepas? Mungkin perasaannya bisa ya, mungkin. Aku juga nggak tahu. Atau sesungguhnya bisa, kamu bisa move on gitu. Tapi balik lagi, kita manusia itu tidak bisa melupakan gitu. Memori itu akan selalu lekat. Yang bisa kita lakukan adalah ikhlas gitu kan. Bagaimana dari sesuatu hal ini mungkin juga mempengaruhi aku secara tumbuh kembangku ketika aku mulai punya perasaan atau ikatan relationship dengan lawan jenis. Di situ aku punya perasaan gak mau ditinggalkan. Atau mungkin juga dengan teman-teman gitu. Aku punya perasaan gak mau ditinggalkan. Karena pernah terjadi dalam beberapa kali aku berhubungan dengan lawan jenis. Ternyata ketika aku harus putus, harus menyudahi hubungan ini, perasaan yang yang timbul itu adalah perasaan gak mau ditinggal, karena aku merasa kayak ditinggalkan sama sosok seorang yang aku cintai pertama kali, yaitu bapak dan ibuku. Dan itu kebawa ketika aku berhubungan dengan seseorang. Ketika aku putus, ternyata perasaan itu yang sangat aku peluk erat gitu. Bukan sama sosoknya, tapi perasaan itu bahwa ketika putus, aku gak mau ditinggalkan, aku gak mau sendiri. Sampai akhirnya aku mengerti dan memahami bahwa berhubungan dengan atau romance ya, atau hubungan rasa, cinta dan segala macamnya itu kejeron itu untuk diriku sendiri itu dimulai jauh sebelum aku mengenal cinta terhadap lawan jenis.
Yang awal mulanya ternyata dari sebuah mainan gitu. Tapi triggernya adalah keadaan cinta atau keadaan romansa atau relationship, hubungan di rumah, keluarga gitu. Yang akhirnya sekarang aku mengerti bahwa oh, ketika aku harus punya perasaan dengan seseorang lawan jenis, ya yang aku juga harus mencari, bukan mencari ya, aku memanifestasikan bahwa lawan jenisku itu atau pasanganku ini harus yang punya perasaan yang sama gitu. Atau bahkan mungkin aku lebih suka dicintai daripada mencintai gitu. Dari perasaan kejeron ini gitu. Karena aku udah bukan nggak mau kejeron lagi, tapi aku mau kejeron. Tapi dengan orang yang punya timbal balik yang sama juga. Karena kalau dibalik mundur lagi, dari mainan-mainan itu semua, tersisa bukan satu ya, maksudnya sekelompok mainan yang masih tersisa akhirnya. Yang aku jaga banget pada saat itu, kalau teman-teman tahu sensei ya, dan aku punya beberapa sensei yang Gold Cross Zodiac pada saat itu. Aku punya Capricorn, Aries, Leo, Gemini dan segala macamnya kalau teman-teman ngikutin sensei ya. Yang aku jaga banget dan aku jaga banget itu adalah proses di mana masa itu aku harus pindah ke Yogyakarta karena hubungan ayah dan ibuku yang ternyata harus berpisah, dan aku di tengah kebingungan aku harus ikut siapa pada saat itu. Dan aku harus pindah ke Yogyakarta pada saat itu. Harus pindah sekolah SMA, dan aku masih membawa itu. Untuk orang tua yang cukup bukan orang tua ya, untuk keluarga yang cukup konservatif, seorang pria ya kan, anak laki-laki udah akil balik, bahkan udah SMA masih main-mainan. Aku ingat banget di tengah gempa Yogyakarta pada saat itu, masih bukan di tengah, masih di perantara atau di antara gempa Yogyakarta. Mainan itu masih kubawa kemana-mana. Aku harus tes SMA pada saat itu. Bahkan mau tidur pun mainan itu harus ada di sampingku. Ada satu kali aku bangun pagi, mainan itu menghilang dengan begitu saja. Semuanya. Karena aku ingat banget. Dan keluargaku pada saat itu nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Orang nggak dibawa, ketinggalan kali di Lampung. Nah, karena aku kecilnya di Lampung. Dan itu aku ingat banget karena itu selalu harus ada di samping sisiku. Dan lagi-lagi itu adalah kehilangan kedua yang membuatku perasaan kejeronku terhadap mainan, terhadap sesuatu ya. Mungkin tidak dengan seseorang. Karena rasa cintaku terhadap seseorang pada saat itu, yaitu ayah dan ibuku yang harus berpisah. Cuma mainan itu yang nemenin aku. Dari riuhnya mereka yang ya hiruk pikuknya mereka harus menyelesaikan masalah itulah. Sampai akhirnya setelah kehilangan mainan itu, dalam tanda kutip aku bisa dibilang hilang arah. Seiring berjalannya waktu, mengenal cinta dan segala macamnya, aku belajar bahwa mencintai seseorang, kejeron itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Tapi mungkin semesta akan mempersiapkanmu ketika kamu benar-benar, bukan kamu ya, aku. Ketika aku memang benar-benar siap untuk mendapatkan cinta yang juga sepadan gitu. Karena kalau ngomongin cinta, itu tag team ya, dua arah. Akhirnya aku belajar itu. Jadi aku mendapatkan orang yang benar akhirnya sekarang ya, puji Tuhan. Semoga bisa menuju ke jenjang yang lebih serius. Sekarang aku sudah bukan dikatakan lupa, tapi sudah jauh, sudah bisa move
dari perasaan kayak ditinggalkan, tidak dicintai, merasa tidak pantas untuk orang lain. Sudah jauh dari itu, dari kejeron itu. Kayak kalau ngomongin nangis sedih lagi itu kayak enggak. Toy udah pantas untuk dicintai sekarang. Toy juga udah pantas untuk mencintai seseorang. Karena sekarang Toy sudah punya atau sudah ada seseorang yang benar-benar memberikan dan memberikan rasa itu dengan penuh. Begitu pula Toy juga sudah memberikan rasa itu dengan penuh secara konsen kepada orang lain. Entah itu teman, entah itu pasanganku sekarang, bahkan sudah bisa berdamai dengan kedua orang tuaku. Jadi terima kasih lah lagu Kejeron ini mengingatkanku kembali akan momen itu dan mengingatkan Toy lagi untuk dalam tanda kutip bersyukur ada di posisi sekarang. Karena dulu Toy sempat hidup di masa lalu dan ketakutannya akan masa depan. Terima kasih. Aku ning dhuwur wis tau urip misuwur, janjimu ngancani nganti enteke umur. Tekane wayahku tiba, ra ono kanca sing teko, kowe milih